Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ketujuh ya. Di pertemuan yang ketujuh ini kita melanjutkan kembali mengenai trigonometri ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai trigonometri pada sudut-sudut istimewa ya. Nilai sin konstan mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Di sini hanya yang saya ambil yang mudah diingat saja. Ya. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut berelasi. Maksudnya sudut-sudut berelasi itu kalau kita sudutnya itu tidak istimewa. Contoh 135, kemudian 225 dan lain sebagainya. Ya. Karena kenapa? Karena sudut dalam lingkaran itu kan 300 sampai 360 derajat. Yang tadi kan cuman hanya segelintir aja yang saya beritahu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut berelasi ya. Oke, sebelum kita belajar itu, kita intermezzo terlebih dahulu ya. Nah, ini Bapak telah menemukan ada jurnal ya, Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains yang judulnya adalah Pengaruh Jumlah dan Sudut Kemiringan terhadap Kecepatan Putaran Baling-baling dan Tingkat Kebisingan yang dihasilkan kipas angin sederhana. Ini dibuat oleh siapa ini? Thea Denita dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra di Kota Aceh ya. Dia membuat 3 sampel ya. 3 sampel kipas yang banyak baling-balingnya itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Maksudnya seperti ini. Nah, ini kan kipas angin yang sering kalian jumpai di rumah. Kalau yang biasanya kan ada 3. 1, 2, 3. Berarti ada 3 baling-baling. Kemudian yang kotak seperti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang diteliti oleh siapa tadi namanya? Mbak Thea. Dari Mbak Thea tadi adalah yang banyak baling-balingnya itu 2, banyak balingnya 3, dan banyak balingnya 4. Hanya itu aja. Ya. Kemudian dari ini dihitung nih, tabel 1 hubungan kemiringan sudut dan jumlah baling terhadap kecepatan putaran. Jadi dia dari 3 sampel kipas angin itu sudutnya berbeda-beda. Sudut dari kemiringan dari baling-balingnya tadi ada yang 0 derajat, ada yang 15 derajat, ada yang 30 derajat, ya. Kemudian dia meneliti lagi tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh baling-baling. Ya. Dari yang jumlahnya baling-baling 2, 3, dan 4 yang dimiringkan 0 derajat, 15 derajat, dan 30 derajat mendapatkan kesimpulan. Ya. Berarti tadi ada 2 yang diteliti ada 2 ya. Kecepatan sama tingkat kebisingan. Kecepatan putaran yang paling tinggi yang baling-balingnya 2, 3, dan 4 ya, itu adalah baling-balingnya yang ada 3. Ada yang kalau baling-balingnya ada 3 itu memiliki putaran yang paling cepat dengan sudut kemiringan 15 derajat ya. Kemudian tingkat kebisingan. Nah, tingkat kebisingan yang paling rendah ya, yang paling rendah itu dihasilkan oleh yang banyak baling-balingnya 4 dengan sudut kemiringan adalah 0 derajat. Jadi kita kalau bisa memilih kipas angin, pilih. Kalau kalian pengen apa dulu? Pengen yang putaran yang cepat atau yang tidak bising? Kalau ingin cepat berarti baling-balingnya itu ada 3. Kemudian kalau ada 3 dengan kemiringan 15 derajat tadi ya. Kemudian kalau pengen nggak paling bising, menurut penelitian Mbak ini tadi ya, adalah yang baling-balingnya ada 4, kemudian yang kemiringannya adalah 0 derajat. Ya. Nah, jadi dalam dunia
perkipasan. Bukan perkipasan ya, tapi dunia elektronik dalam membuat kipas angin, kemiringan itu sangat penting. Ya, kemiringan dan banyak baling-baling itu sangat penting. Nah, penggunaan sudut di sini kan terletak pada di kemiringan sudut tadi. Ya. Jadi sudut itu pasti digunakan dimanapun. Sampai membuat kipas angin saja, kita membutuhkan perhitungan berapa derajat kemiringan dari baling-baling tersebut. Ya, coba kalian bisa membuat ilustrasi kecil. Coba kalian lihat kipas anginmu yang ada di rumah itu sudutnya berapa. Nah, ya, boleh dibuat suatu percobaan. Oke, itu tadi intermezzonya, yaitu mengenai hubungan dari baling-baling dengan kecepatan dan banyak baling-baling pada kipas dengan tingkat kebisingan. Ya. Oke, lanjut ke halaman 5. Mengenai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut berelasi. Ya. Ini saya jelaskan runtut, tolong kalian dengarkan dengan baik-baik. Ya. Suatu lingkaran penuh, ya, itu terbagi menjadi 4 daerah. Ya. Daerah pertama disebut kuadran 1, daerah 2 disebut kuadran 2, daerah 3 disebut kuadran 4, dan daerah keempat adalah kuadran 4. Ya. Kuadran 1, ya, itu letaknya adalah 0 derajat, dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu terletak di 90 derajat sampai 180 derajat, dan kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian yang terakhir ada kuadran 4, itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi 0 derajat dengan 360 derajat itu sama nilai sin konstannya. Coba kalian lihat ke atas, kita scroll ke atas. Nah ini, 0 derajat nilai sin konstannya adalah 010. Kemudian 360 derajat itu adalah 010. Nah, sama tuh. Nah, jadi nilai sin konstan 0 dan 360 derajat itu sama, ya. Lanjut. Sekarang kita ke sifatnya. Sifat dari kuadran 1, ya, itu adalah semuanya positif. Berarti semua plus. Maksudnya nilai sin konstan semuanya selalu positif. Ya, kita buktikan yang di atas. Nah ini 0 derajat sampai 90 derajat. Nah ini tidak ada yang negatif, semuanya positif. Cuma setelah itu, nah ini lihat, 180-nya ada min, 270-nya ada min juga. Ya. Jadi nilai sin konstan 0 sampai 90 itu adalah positif, itu di kuadran 1. Kemudian sifat dari kuadran 2 itu yang positif, ya. Yang saya tekankan di sini yang positif aja. Yang positif adalah sin dan kosekan. Sin dan kosekan plus, yang lainnya min, ya. Sifat dari kuadran 3 itu yang positif adalah tan. Temannya tan itu adalah kotangen, ya. Kotan. Nah, ini berarti tan dan kotan itu positif. Kuadran 4. Sisanya apa? Berarti cos dan sekan. Ya, cos dan sekan itu yang positif. Jadi kuadran 1 semuanya plus, kuadran 2 sin dan kosekan yang plus, kuadran 3 tan dan kotan yang plus, dan kuadran 4 cos dan sekannya yang plus. Ya. Oke. Lanjut kita ke perbandingan trigonometri pada kuadran 2. Nah, misalkan P itu adalah besar sudut pada kuadran 2. Berarti nilainya, kuadran 2 itu nilainya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ya.
Untuk menghitung nilai sin konstan pada kuadran 2, yang pertama adalah ini, berarti yang pertama kalian harus mengubah P-nya tadi menjadi 180 derajat kurangi alfa. Ya, nilai perbandingan trigonometri P adalah nilai perbandingan bla 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 bla. Ya, kalian bisa baca sendiri. Yang intinya saya kasih contoh satu. Ini saya kasih contohnya. Tadi kan P dibuat 180 derajat dikurangi ya. Gitu, kurangi alfa. Nah, hasilnya ya alfanya tadi. Ya. Jadi sin alfa. Udah gitu aja. Jadi intinya kalian bisa menemukan alfa itu dari 180 dikurangi berapa. Ya. Cos berarti sama. Berarti 180 derajat, ini kasih derajat ya. Dikurangi alfa. Ingat, kuadran 2, sinnya positif, cosnya negatif. Berarti ini hasilnya min cos alfa. Tan juga ngikuti, berarti caranya sama. Derajat dikurangi alfa, hasilnya min tan alfa. Kalian pasti bingung. Saya yakin kalau belum ke angkanya langsung kalian pasti bingung. Itu tadi hanya konsepnya saja, ya. Sekarang kita ke contohnya nomor 1. Contoh 1 sin 135 derajat. Nah, 135 derajat itu 180 dikurangi berapa? Kurangi berapa? Kalau bingung ya gini aja. 180 dikurangi 135. Kurangi. 0 kurangi 5 tidak bisa. Pinjam 1 kan 10. 10 kurangi 5, 5. 8 sudah dipinjam. 1 tinggal 7. 7 kurangi 3, 4. 1 kurangi 1 habis. Jadi jawabannya adalah 45. Jadi ini sin 180 derajat dikurangi 45 derajat. Terus hasilnya apa? Yo sin 45 tadi. Sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat berapa? Yo kalian lihat di tabel yang di atas. Loh, gampang banget. Ya, kemudian saya kasih contoh lagi tan. Jadi ini sin. Oh, kok sin ya? Maaf. Saya salah. Tan ya. Karena dia bilangnya tan. Berarti tan 135 itu berarti kita tinggal ngikuti langkah yang sin tadi. 180 derajat dikurangi 45 derajat. Sama dengan berapa angka yang kita temukan? 45. Ingat, tan di kuadran 2 negatif loh ya. Berarti ini min tan 45 derajat. Sama dengan min berapa? Ya kalian lihat tan 45 di atas, di tabelnya di atasnya berapa? Nah, hanya seperti itu, gampang banget. Nah, gampang banget. Nah, udah ya, berarti untuk yang 120 dan 150 itu caranya sama. Ya. Untuk hari ini berarti tugasnya tadi menulis ini, contoh 1, contoh 2, dan contoh 3 saja. Untuk kuadran 3 dan seterusnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Ya. Jika kalian masih belum paham dengan video ini, silakan bisa langsung tanyakan ke saya langsung melalui WhatsApp. Ya, oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap sehat ya, meskipun kita belajarnya masih dalam jarak jauh. Ya, kita harus belajar dari jarak jauh seperti ini bukan karena kehendak saya, tapi memang keadaannya masih belum bisa untuk tatap muka. Ya, cukup sekian untuk pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.